Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murnetir Nangili dari kelas A5 Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 materi, di antara lain yakni yang pertama, macam-macam aliran pendidikan sejak zaman klasik. Yang kedua, aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, sistem perkembangan nasional. Dan yang terakhir, pendidikan dan pembangunan nasional. Materi yang pertama yakni macam-macam aliran pendidikan sejak zaman klasik. Pokok-pokok yang terkandung dalam pembahasan ini ada dua. Yang pertama, aliran pendidikan, dan yang kedua, macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Materi yang pertama yaitu aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, di setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme, aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala kepengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris, nyata melalui alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri apa yang didapatkan secara langsung. Jadi segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman, pegal aman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Aliran naturalisme. Naturalisme, aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori napitisme, bahkan kadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan tersendiri. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Bagian pertama yang akan dibahas yakni yang pertama, taman siswa. Latar belakang taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Pendiri taman siswa yakni Ki Hajar Dewantara, nama aslinya R.M. Suwardi Suyaraningrat. Perjuangan Ki Hajar Dewantara di jalur pendidikan dimulai dengan mengajar di sekolah Adi Dharma milik kakaknya, R.M. Suryapranoto. Setahun kemudian, pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Tujuan pendidikan ialah kesempurnaan hidup lahir batin sebagai satu-satunya untuk mencapai hidup selamat dan bahagia manusia, baik sebagai satu-satunya orang atau individual maupun sebagaimana anggota masyarakat sosial. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh seseorang yang bernama Ki Hajar Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Haji 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Nama Muhammadiyah berasal dari Muhammad, yaitu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberi tambahan yang nisabah dan tak marbutah, yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW dalam anggaran dasar Muhammadiyah hasil Muktamar ke-41 di Surakarta. Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Institut Nasional Jaffe Ins Kuytman. Latar belakang Indonesia Netherlands School atau INS didirikan oleh Muhammad Jaffe 189 sampai 196 pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kuytman, Sumatera Barat. Pada tahun 1950, kepanjangan INS diubah menjadi Indonesia National School dan selanjutnya menjadi Institut Nasional Jaffe. Tujuan pendidikan INS Kuytman sebagai dikemukakan Umar Tritaharja dan Lasulo 194 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Dan yang kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu sistem dan perkembangan pendidikan nasional. Lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian, keterampilan. Selanjutnya, materi keempat yaitu peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu masyarakat dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sekian, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.